Pemilihan umum presiden telah dilaksanakan 9 Juli lalu. Hitung cepat lembaga survei menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan membuat masyarakat kurang percaya terhadap lembaga survei. Anggapan kurang percaya ini dapat memicu timbulnya kepanikan dan tidak percaya terhadap ilmu pengetahuan. Jika perbedaan kesimpulan hasil hitung cepat ini tidak dituntaskan, dapat memicu keresahan di tengah masyarakat yang saat ini sedang terbelah menjadi dua. Langkah gerak lembaga survei saat ini sedang diuji. Lembaga survei yang dulu dianggap independen, kini sudah dianggap dengan lembaga bayaran. Masa depan dunia akademisi kini sedang dipertanyakan dan berharap masyarakat mendapatkan kembali kepercayaan tersebut. Ya pemirsa, kita akan membahas tentang masa depan lembaga survei dan bersama saya di studio telah hadir peneliti senior Siti Zuhro dan nanti juga akan bergabung bersama kita Prof. Hamdi Muluk yang merupakan anggota Dewan Etik Persepi. Bu Wiwi, terima kasih bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas. Ya. Sebelum mulai kita mengulas tentang lembaga survei, sebenarnya Anda melihat kualitas Pilpres kemarin kalau kita kaitkan dengan quick count itu seperti apa sih? Iya, secara keseluruhan kita harus apresiasi ya bahwa kita bisa melaksanakan Pilpres yang luar biasa itu dengan partisipasi masyarakat yang sangat antusias. Jadi animo masyarakat itu kelihatan ini banget ya, besar banget. Tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Jadi ini poin bagus ya, poin penting di mana demokrasi itu memang intinya adalah partisipasi masyarakat. Tentunya itu yang harus kita apresiasi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, menurut saya mulai legislatif sampai pemilu presiden, memang peran dari media termasuk survei luar biasa, melampaui fungsi utamanya dia yang harus menyampaikan secara jernih kepada publik tentang informasi-informasi yang tentunya benar kan gitu ya, objektif dan sebagainya. Media kita harus katakan memang kurang objektif kadang-kadang. Lalu masyarakat juga ingin mencari media mana yang paling netral, yang paling inilah ya tidak memihak. Jadi memberikan cover both side itu ya. Ini yang seperti apa Bu, orang medianya sudah punya masing-masing capres. Itu. Jadi ketika media menjadi dimiliki oleh pimpinan partai, ini memang berat sekali. Tapi wajib kita harus lakukan perubahan-perubahan yang fundamental ke depan karena tidak mungkin media masuk ke ranah politik seperti itu. Ini politisasi informasi luar biasa. Lah, politisasi informasi yang belum selesai ini diteruskan seolah-olah oleh lembaga survei. Ketika survei itu, lembaga survei muncul bak jamur ya di musim hujan gitu. Lah, kemunculan dari lembaga survei ini tidak diikuti oleh ketangkasan di level tentunya nasional untuk mengantisipasi apa kira-kiranya kalau lembaga survei banyak dan KPU sebetulnya sudah merespon ini tapi belum proper. Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh gitu ya. KPU dalam hal ini hanya sebagai sarana gitu. Waktu itu belum terfikirkan mungkin oleh KPU bahwa akan ada kontroversi dari hasil survei ini yang dihasilkan oleh sejumlah lembaga. Jadi ada sejumlah lembaga yang mengatakan A, yang lainnya lagi B, begitu ya. Yang lalu masyarakat yang bingung. Sungguh-sungguh bingung karena mereka itu akan taken for granted apapun yang dipublikasi oleh lembaga survei. Ini Bu Wiwi sebenarnya kan saya tidak tahu apakah dia harusnya mengukur opini publik atau bisa membentuk opini publik. Mereka melakukan dua-duanya. Dia juga melakukan secara akademis gitu ya. Jadi saya tidak menutup mata ada lembaga survei yang masih trusted, masih menjaga marwah gitu ya, kredibilitasnya, integritasnya tadi itu, karena dia berpikir bukan hanya untuk kehidupannya untuk 2014 tapi long term. Saya apresiasi yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga yang ini panen raya kan gitu lah. Ini yang salah. Dalam survei selalu harus disampaikan siapa penyandang dana. Supaya lebih fair gitu ya. Bahwa kami didanai oleh katakan penyandang dananya institusi ini dan sebagainya atau personal.
Kalau lembaga survei mau mendapatkan satu kebebasan yang luas dan tentu independensi profesionalismenya yang tinggi, menurut saya ya lakukan secara internal. Jadi hasilnya itu hanya mengabdi kepada penyandang dana, tapi objektif, luar biasa. Tidak perlu dipublikasi. Ketika dipublikasi, resikonya adalah melibatkan publik. Lah, ketika melibatkan publik, padahal kita sedang belajar berdemokrasi, lah ini lembaga survei ikut bersalah kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan hasilnya gitu ya. Kesalahan yang dibuat, bukan kesalahan yang beyond gitu. Betul. Ya. Tapi kan KPU sudah merekomendasikan atau memverifikasi beberapa lembaga survei yang diakui oleh KPU, yang artinya itu seharusnya bisa menjadi acuan atau rujukan bagi masyarakat untuk melakukan penilaian gitu kan? Betul, betul. Cuman ada satu yang lupa. Sebaiknya, idealnya dalam kondisi di mana hanya 2 pasangan calon yang muncul dan diikuti oleh pendukung yang luar biasa, menurut saya saling berhadapan, sensitivitasnya luar biasa, emosinya juga cukup ya. Saya masih yakin bahwa masyarakat Indonesia ini sangat matang ya, dewasa, tidak mudah sebetulnya. Tapi kalau merasa dicurangi, mereka akan nekat kan itu. Marah. Nah, marah gitu karena merasa dicurangi. Bisa destruktif nanti mereka. Betul, pada akhirnya kan gitu. Oleh karena itu, memang seharusnya yang saya pikirkan idealnya ya, lembaga-lembaga survei yang sudah diaudit gitu ya, dan katakan dari 20 tinggal 15 yang boleh gitu ya. Dari 15 yang boleh itu sampaikan lagi kepada kontestan. Kalau hanya ada 2 ya disampaikan kepada kontestan. Seperti KPU menyampaikan moderator kan. Moderator ada 5. Ini silahkan masing-masing tim sukses untuk kontestan memilih. harus bisa menerima. Dua-duanya harus menerima. Kan? Karena apa? Kredibilitas dari itu diakui oleh mereka. Sehingga katakan ada 3 survei atau 5 yang melakukan itu, lalu 5-5-nya diterima oleh kedua kontestan dan para pendukungnya akan mengaminkan, tidak seperti kemarin. Tapi apa tidak sulit sekali, Bu Wi, ketika misalnya seorang kontestan disodorkan kepada nama-nama lembaga survei yang menurut mereka bisa saja karena ada latar belakang historis yang berbeda di masing-masing kontestan, merasa punya pengalaman yang di masa lalu sehingga mengatakan lembaga survei A atau B sepertinya sangat kontra dengan saya. Jadi itu bisa jadi alasan mereka tidak menerima. Betul sekali, Mas. Jadi ini kan masih cara kita menuju learning by doing gitu ya. Ini proses yang harus kita jalani. Iya, sebelum nantinya kita mungkin sudah sanggup untuk melakukan e-voting gitu ya. Kalaupun belum langsung ke e-voting karena mungkin tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki PLN yang bagus gitu ya. Oleh karena itu mungkin e-counting yang didulukan. Bagaimana melakukan e-counting supaya nanti secara nasional itu ada lembaga yang memang dipercaya gitu ya. Yang miliknya dari penyelenggara ini memang. Jadi siapapun akan merujuk kepada itu. Tidak ada lagi perkataan-perkataan dari mungkin penyelenggara survei yang seolah-olah mendiskreditkan penyelenggara. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi dalam pembelajaran seperti ini memang kita harus meluruskan itu. Baik, Bu Wi, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, kita segera kembali sesaat lagi.